Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Gimana kalian kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, boleh memimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Sekarang, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semuanya ya. Selalu semangat terus belajarnya. Nah, sebelumnya apakah ada yang ingat? Ada yang masih ingat di pertemuan sebelumnya membahas tentang apa? Dalam pembelajaran sebelumnya membahas tentang teks prosedur. Ya, sebelumnya ada yang masih ingat pengertian teks prosedur itu apa? Ya, betul ya. Materi sekarang yang akan dipelajari masih tentang teks prosedur. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dan indikatornya ya. Adapun di sini kompetensi dasarnya yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Lalu menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain. Dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara lisan dan tulis. Lalu indikatornya yaitu memerinci aspek kebahasaan, penggunaan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca pada teks prosedur yang dibaca dan didengar secara tepat. Lalu merekonstruksi kesalahan penggunaan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca pada teks prosedur yang dibaca atau didengar secara tepat. Membuat teks prosedur dengan memperhatikan kelengkapan struktur, unsur kebahasaan secara tepat. Lalu yang terakhir, memeragakan secara lisan teks prosedur dengan memperhatikan kelengkapan struktur, unsur kebahasaan secara tepat. Nah, mungkin itu penyampaian kompetensi dasar dan indikatornya. Kita lanjutkan saja materi sekarang yang akan dipelajari, yaitu tentang teks prosedur melanjutkan kemarin. Jadi pengertian teks prosedur itu adalah teks yang berisi tentang cara untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Ciri teks prosedur dari segi isinya ada 3, yaitu poin ke-1, panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Poin kedua, aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan kegiatan. Poin ketiga yaitu isi kegiatan yang dilakukan secara urut, kalau tidak urut disebut tips ya.
Adapun tujuan teks prosedur menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu dan melakukan suatu pekerjaan atau menggunakan suatu alat. Jenis teks prosedur berdasarkan tujuan teks prosedur dibagi menjadi 3 jenis. Poin ke-1, teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat, cara memainkan suatu alat musik, cara menggunakan alat. Lalu poin kedua, teks prosedur untuk memandu cara membuat, ada bahan, cara, dan langkah. Poin ketiga, teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan, cara menari, cara melakukan senam. Adapun di sini ada struktur teks prosedur. Poin ke-1, judul dapat berupa nama benda atau sesuatu yang hendak dibuat atau dilakukan. Dapat berupa cara melakukan atau menggunakan sesuatu. Lalu poin kedua, pengantar yang menyatakan tujuan penulisan, yaitu dapat berupa pernyataan yang menyatakan tujuan penulisan, dapat berupa paragraf pengantar yang menyatakan tujuan penulisan. Poin ketiga, bahan atau alat untuk melaksanakan suatu prosedur. Dapat berupa daftar atau rincian, dapat berupa paragraf pada teks prosedur tertentu, misalnya prosedur melakukan sesuatu tidak diperlukan bahan atau alat. Lalu poin keempat, langkah atau tahapan dengan urutan yang benar, yaitu berupa tahapan yang ditunjukkan dengan penomora. Lalu yang terakhir, simpulan. Cara membuat penutup teks prosedur adalah dengan merujuk kembali ke hal-hal pokok yang disebutkan dalam pendahuluan dan ulang kembali dengan kata yang lain, sinonim atau ucapan selamat atau memotivasi orang untuk melakukan. Unsur kebahasaan teks prosedur. Poin 1, penggunaan kalimat perintah. Poin kedua, penggunaan bentuk pasif untuk proses. Poin ketiga, penggunaan kriteria atau batasan. Poin keempat, penggunaan kata, keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan pada teks prosedur. Lalu poin kelima, menggunakan kalimat saran atau larangan. Ciri-ciri teks prosedur: menggunakan kalimat perintah, menggunakan kata kerja aktif, menggunakan konjungsi untuk menurutkan kegiatan, menggunakan kata keterangan untuk merinci waktu, tempat, dan cara. Adapun di sini jenis teks prosedur. Poin ke-1, teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat, cara memainkan suatu alat musik, cara menggunakan alat. Lalu poin kedua, teks prosedur untuk memandu cara membuat, ada bahan, cara, dan langkah. Lalu poin ketiga, teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan, contohnya cara menari, cara melakukan senam. Nah, di sini teks prosedur bertujuan menjelaskan atau menerangkan cara untuk membuat atau melakukan sesuatu. Struktur teks prosedur, ada tujuan, ada bahan, ada langkah-langkah, dan alat. Nah, di sini unsur kebahasaan teks prosedur. Ciri teks prosedur dari segi penggunaan bahasa, yaitu penggunaan kalimat perintah. Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penutur atau penulisnya. Ciri-ciri kalimat perintah. Poin ke-1, ada intonasi pada bagian tengah kalimat naik atau meninggi.
Poin kedua diakhiri dengan tanda baca seru. Poin ketiga, kalimat perintah menggunakan pola inversi. Poin keempat, biasanya menggunakan partikel lah ataupun kan. Nah, di sini ada contoh pernyataan. Anda perlu memosisikan tubuh sejajar dengan monitor. Nah, di sini ada juga contohnya perintah. Posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Lalu penggunaan bentuk pasif untuk proses. Instruksi atau panduan dapat diberikan dalam bentuk pasif. Jika kita ingin berbicara tentang proses, yaitu bagaimana sesuatu dibuat atau dilaksanakan, bukan tentang bagaimana membuat atau melakukan sesuatu, penggunaan bentuk pasif dalam teks prosedur. Biasanya untuk memberi saran tambahan atau peringatan supaya tidak terjadi kesalahan fatal atau membahayakan. Contohnya aktif. Anda sebaiknya menekan tombol keyboard dengan lembut. Proses pasif, tombol keyboard sebaliknya ditekan dengan lembut. Lalu penggunaan kriteria atau batasan. Teks prosedur dibuat agar orang bisa melakukan seperti apa yang ditulis. Oleh karena itu, kalimat pada teks prosedur harus rinci dan jelas batasannya. Contohnya, tanpa batasan, angkat kaki kanan. Nah, diangkat kaki kanan. Lalu dengan batasan, angkat kaki kanan setinggi lutut. Di situ contohnya ada batasan dan tidak ada batasan. Lalu penggunaan kata keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan pada teks prosedur. Di sini ada adverbia atau kata keterangan adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain seperti verba, kata kerja, atau adjektiva, kata sifat. Adverbia yang banyak digunakan pada teks prosedur adalah keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan. Di sini keterangan cara, adverbia ini menambahkan keterangan cara pada kegiatan atau peristiwa yang terjadi dengan secara contoh. Bungkuslah adonan dengan rapat. Lalu contoh kedua, talikan rapia dengan cara menyilang. Berikut contohnya. Lalu keterangan alat adverbial ini menjelaskan alat yang digunakan pada sebuah kegiatan atau peristiwa, misalnya dengan menggunakan titik-titik dengan menggunakan. Contoh, para penebang kayu itu menebang pohon dengan gergaji besi. Keterangan tujuan. Adverbial ini menambahkan informasi tujuan pada kalimat, misalnya untuk, supaya, dan agar. Contoh, malam jangan terlalu panas agar tidak merusak kain. Keterangan derajat atau kuantitas. Kata ini menambahkan keterangan kuantitas pada sebuah kalimat yang disertainya. Contoh, setelah dicelup, angkat kain secepatnya. Lalu langkahkan kaki 2 langkah ke kanan dan hitungan keempat tepuk tangan 1 kali. Setidaknya tanaman dipupuk sebulan sekali. Ulangi gerakan selama 3 kali. Kis kain dengan menggunakan canting. Keterangan syarat. Kata keterangan ini menambahkan keterangan syarat terjadinya sesuatu peristiwa jika. Jika malam yang digunakan pada canting terlalu panas, akan merusak kain. Jika gula terlalu banyak, akan cepat gosong. Keterangan akibat. Kata keterangan ini menambahkan keterangan akibat yang ditimbulkan dari sebuah peristiwa, kegiatan hingga akibatnya sehingga sampai menjadi. Goreng adonan hingga kecoklatan. Lalu ulangi kegiatan sampai bahan habis.
Adapun menggunakan kalimat saran atau larangan, teks prosedur memandu pembaca agar selamat, aman, dan dapat mencapai hasil maksimal. Oleh karena itu, bahasa teks prosedur juga menggunakan saran, keharusan, dan larangan agar tidak menimbulkan bahaya. Penggunaan kata frase hukum sebaiknya hindari jangan, tidak, atau kecuali. Jika sebaiknya. Lalu menggunakan kata penghubung, pelesapan, kata acuan. Langkah dalam panduan dapat dihubungkan dengan ungkapan seperti kemudian, sekarang, berikutnya, setelah ini. Kadang-kadang penulis menggunakan suatu penghubung yang diulang terlalu sering. Untuk itu diperlukan pelesapan. Pelesapan adalah penghilangan bagian tertentu yang sama dan sudah disebutkan sebelumnya. Pelesapan biasanya terdapat pada kalimat majemuk rapatan. Kalimat majemuk rapatan adalah gabungan beberapa kalimat tunggal yang karena subjek, predikat, atau objeknya sama sehingga bagian yang sama disebutkan hanya sekali. Pelesapan juga banyak dilakukan pada teks prosedur. Berikut contohnya. Masak tepung, ketan, dan cairan santan selama 30 menit. Aduk terus tepung dan santan yang dimasak hingga mengental dan berwarna kecoklatan. Lalu angkat adonan dan setelah dingin, cetak hasil tepung dan santan yang telah mengental hingga membentuk persegi panjang. Adapun di sini penggunaan akhiran i dan akhiran kan. Pada teks prosedur, akhiran i dipakai jika objek dalam kalimat tidak bergerak. Akhiran kan dipakai jika objek bergerak. Contohnya, di sini lumuri loyang dengan mentega. Contoh yang kedua, lumurkan mentega pada loyang. Contoh teks prosedur cara memainkan angklung. Angklung merupakan warisan seni tradisional Indonesia. Sebagai warisan seni yang sangat berharga, kita hendaknya belajar memainkan angklung. Nah, di sini ada beberapa contoh teks prosedur tentang cara memainkan angklung. Angklung merupakan warisan seni tradisional Indonesia. Sebagai warisan seni yang sangat berharga, kita hendaknya belajar memainkan angklung. Begini cara memainkan angklung. Poin 1, pegang angklung dengan tangan kiri. Pegang angklung dengan cara memegang simpul pertemuan dua tiang angklung vertikal dan horizontal yang berada di tengah sehingga angklung dipegang tepat di tengah-tengah. Poin kedua, pegang dengan genggaman tangan dan telapak tangan menghadap ke atas ataupun ke bawah. Lalu poin ketiga, posisikan angklung yang dipegang tegak dan sejajar dengan tubuh. Jarak angklung dan tubuh sebaiknya cukup jauh. Siku tangan kiri hampir lurus agar angklung dapat digetarkan dengan baik dan maksimal. Poin keempat, pegang ujung tabung dasar angklung horizontal dengan tangan kanan dan getarkan dengan getaran ke kiri dan ke kanan dengan posisi angklung tetap tegak horizontal, tidak miring agar suara angklung rata dan nyaring. Poin kelima, sewaktu angklung digetarkan sebaiknya dilakukan dengan frekuensi getaran yang cukup sering sehingga suara angklung lebih halus dan rata. Poin keenam, mainkan angklung sambil berdiri agar hasil permainan lebih baik. Selamat berlatih untuk melestarikan budaya. Baik, itu contoh teks prosedur cara memainkan angklung. Di sini ada contoh teks prosedur cara melakukan gerakan tari tortor.
Tari tortor merupakan salah satu tari tradisional dari Sumatera Utara. Cara menarikannya cukup sederhana dengan gerakan tangan dan kaki jinjit. Gerakan salah satu jenis tortor dilakukan berikutnya. Ada langkah-langkahnya. Contoh selanjutnya, membuat batik tulis. Proses pembuatan batik tulis adalah proses yang membutuhkan teknik, ketelitian, dan kesabaran yang tinggi. Batik sebagai warisan budaya yang agung perlu kita lestarikan dengan latihan yang tekun dan semangat melestarikan budaya. Kita dapat belajar membuat batik tulis, rincian bahan dan langkah membuat batik tulis diuraikan berikutnya. Nah, berikut bahan dan alat pembuatan batik tulis. Mungkin itu saja materi tentang teks prosedur. Sebelum menutup pembelajaran, apakah ada yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada, Ibu akan memberikan tugas kelompok. Kalian membuat kelompok sebanyak 6 orang. Tugasnya kalian membuat teks prosedur harus sesuai dengan struktur dan bahasa pada teks prosedur. Materi yang sudah Ibu jelaskan tentang teks prosedur kalian boleh dicatat di buku kalian ya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.